Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada pertanyaan melalui komen YouTube di ANB Channel ketika ada seorang wanita yang sholat kemudian tidak sadar ada rambutnya yang kelihatan. Entah satu helai, dua helai, atau kadang karena muknanya terlalu naik sehingga di bagian depan rambut kelihatan. Padahal kita memahami bahwa rambut wanita termasuk di antara aurat yang wajib untuk ditutupi ketika sholat. Sebab yang boleh dibuka hanyalah bagian muka. Lalu bagaimana ketika itu tidak sadar dan baru sadar ketika selesai sholat? Atau kadang sadarnya karena diingatkan oleh orang lain. Baik, para ulama memberikan rincian dalam masalah ini. Coba kita baca sebagai berikut. Yang pertama, jika yang bersangkutan mengetahui dan kemudian dia segera membenahinya, maka sholatnya sah. Ini berlaku baik bagi lelaki maupun wanita. Sehingga kalau misalnya ada seorang lelaki yang dia pahanya tersingkap atau aurat yang lain tersingkap dalam sholat, kemudian langsung dia tutup. Misalnya, yang paling sering terjadi adalah saat dia sujud, sementara bajunya sangat pendek. Terus celananya ketarik ke bawah, sehingga kelihatan bagian belakang yang itu sudah di bawah pusar. Areanya sudah di bawah pusar, tapi bagian belakang tubuh. Dan kemudian orang ini langsung sadar, kemudian dia tutupi sebisanya, maka sholatnya sah. Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'i mengatakan, wa in kasyafat ar-rihu ats-tsauba 'anil aurati, apabila ada angin yang menyingkap pakaian sehingga kelihatan auratnya, tsumma raddahu, lalu kemudian dia segera kembalikan, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Ini sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Muhadzab Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Selanjutnya kita beralih ke rincian yang kedua. Yang bersangkutan mengetahui dan tidak segera menutupi. Bagaimana yang terjadi? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dia tahu kalau auratnya tersingkap tapi tidak segera dia tutupi. Pendapat pertama mengatakan hukumnya batal. Karena terbuka aurat baik sedikit maupun banyak hukumnya sama saja. Terbuka aurat baik sedikit maupun banyak hukumnya sama saja, bisa membatalkan sholat. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya tidak batal jika yang kelihatan hanya sedikit. Misalnya hanya satu helai rambut, dua helai rambut, atau tersingkap sedikit. Tapi bagian yang lain masih tertutup, maka sholatnya tidak batal. Meskipun orangnya tahu. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Kita coba lihat keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan, fa in inkashafa minal aurati yasirun lam tabtul salatuhu. Apabila terbuka aurat sedikit, satu helai rambut, dua helai rambut, atau cuman bagian ujung depan, bagian paling depan dari rambut, lam tabtul salatuhu, salatnya tidak batal. Nassa alaihi Ahmadu wa bihi qala Abu Hanifah. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahmad dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, sementara menurut Imam Syafi'i tabtul, salatnya batal. Li'annahu hukmun ta'allaqa bil aurat. Karena hukum ini berkaitan dengan masalah aurat. Fastawa qaliluhu wa kathiruhu. Maka sama baik sedikit maupun banyak. Kan nadrah sebagaimana melihat. Melihat aurat baik sedikit maupun banyak, hukumnya tidak boleh. Baik. Sekarang coba kita lihat satu hadis yang barangkali bisa kita jadikan sebagai hakim dalam masalah ini. Ada satu hadis yang bisa kita jadikan acuan, yaitu hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu.
Beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama masyarakatnya dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Lalu Nabi SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum. Yang menjadi imam untuk sholat kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, yaitu Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya. Karena aku sering menghafal sebelum kampungnya masuk Islam. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Ketika aku sujud, tersingkap auratku. Dan Amr bin Salamah ketika itu usianya sekitar 7 tahun. 6-7 tahun. Sebagian menyebutkan 6, sebagian menyebutkan 7 tahun. Tapi karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya, dia yang jadi imam. Hingga ada seorang wanita yang berkomentar, waru anna aurata qari'ikum. Tolong tutupi aurat imam kalian itu. Kemudian mereka membelikan baju umaniyah untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam, maksudnya setelah masuk Islam, melebihi baju itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Jadi ceritanya seperti ini. Bahwa dulu sebelum ini adalah kota Madinah. Dulu sebelum Fathul Mekah, sebelum Fathu Mekah, ada banyak orang yang datang ke kota Madinah. Dan itu sifatnya bukan satu kaum, bukan satu suku, tapi satu orang, dua orang. Jadi mereka masuk Islamnya masih sembunyi-sembunyi sebelum Fathu Mekah. Nah, kemudian terkadang ada rombongan sahabat yang mereka pulang dari Madinah, mampir di kampungnya Amr bin Salamah. Dan kampungnya Amr bin Salamah ini masih kampung kafir, belum mau masuk Islam. Kampung ini baru masuk Islam belakangan. Ketika para sahabat mereka bermalam, kebiasaannya adalah membuat tenda di sekitar kampung. Nah, Amr bin Salamah itu suka main di tengah mereka. Main dengan mereka di usia 6 tahunan. Dan Amr waktu itu adalah anak yang sangat cepat dalam menghafal. Nah, para sahabat ketika malam hari mereka membaca Al-Quran, didengar oleh Amr. Membaca apa lagi didengar oleh Amr, sehingga Amr banyak menghafal Al-Quran. Setelah peristiwa Fathu Mekah atau di kurun waktu tertentu, kampung ini masuk Islam. Satu kampung. Mereka masuk Islam. Dan Amr ketika itu sudah banyak mendapatkan hafalan Al-Quran, meskipun kampungnya belum masuk Islam. Kemudian Nabi SAW memberikan pesan kepada masyarakatnya, mengajarkan mereka sholat dan memberikan pesan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena Amr yang waktu itu usianya antara 6-7 tahun, paling banyak hafalannya, maka beliau yang ditunjuk jadi imam. Baik, saat sujud karena pakaiannya terlalu kecil, belakangnya kelihatan, pantatnya kelihatan. Yang dimaksud terbuka aurat dalam kasus ini adalah terbuka sedikit auratnya, dan salat mereka tidak batal. Rasulullah SAW juga tidak menyuruh para jamaah untuk mengulangi salat. Inilah yang menjadi acuan jumhur ulama, bahwa sedikit aurat yang tersingkap dan tidak langsung ditutup tidak membatalkan salat. Coba kita lihat keterangan dari Syekhul Islam. Idzan kasyafa syai'un yasirun min sya'riha wa badaniha. Apabila ada sedikit rambut yang tersingkap
atau badan wanita tersingkap, misalnya bagian kaki saat sujud kadang tersingkap. Lam yakun 'alaiha al-i'adah, dia tidak punya kewajiban untuk mengulang salat. Inda aktsaril ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa in inkashafa syai'un katsir, tapi kalau yang terbuka bagian yang banyak dari auratnya, a'adat as-salata fil waqti, maka wanita itu harus segera mengulangi salatnya. Misalnya tersingkap jilbabnya sampai akhirnya sampai lepas dari kepalanya sehingga kelihatan kepalanya. Saking besarnya angin dari belakang misalnya, atau dimainin anaknya sehingga jilbabnya lepas, maka dia langsung mengulang salatnya. Inda amatil ulama, menurut pendapat banyak ulama atau seluruh ulama, yaitu al-a'immatul arba'ah wa ghairuhum, yaitu ulama yang 4 dan yang lainnya. Baik, ini keterangan beliau dalam Majmu' al-Fatawa. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan berkaitan dengan aurat wanita berupa rambut 1 helai 2 helai yang menjuntai dan mungkin dia nggak sadar, sementara dia tidak langsung memasukkan, atau mungkin bisa jadi dia sadar tapi kesulitan untuk masukkan, sudah dimasukkan keluar lagi, sudah dibenerin keluar lagi. Maka dalam hal ini menurut jumhur, jika hanya sedikit yang tersingkap, yang terbuka, salatnya tidak batal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.